Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Prodi Pendidikan Ekonomi C, akan mempresentasikan beberapa materi pengantar akuntansi. Yang pertama ada ruang lingkup dan persamaan akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengkelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Ruang lingkup akuntansi ada 1. Akuntansi keuangan, 2. Akuntansi biaya, 3. Akuntansi manajemen, 4. Akuntansi perpajakan, 5. Akuntansi pemerintahan. Sedangkan persamaan dasar akuntansi atau PDA, kekayaan sama dengan sumber pembelanjaan atau harta pembelanjaan atau harta dalam kurung aktiva sama dengan hutang plus modal atau pasiva. Dan yang kedua ada perkiraan akuntansi. Perkiraan merupakan suatu formulir atau media yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi yang sejenis dan tempat untuk mencatat apabila terjadi penambahan atau pengurangan dari transaksi. Buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari perkiraan yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan dalam perusahaan. Syarat untuk membuat suatu perkiraan: 1. Harus ada nama perkiraan. 2. Ada sisi sebelah kiri dalam kurung debit. 3. Ada sisi sebelah kanan dalam kurung kredit. Bentuk-bentuk perkiraan gambar. Kolom 2 kolom. Dan berikut bentuk-bentuk perkiraan 4 kolom. Klasifikasi perkiraan. Di sini ada harta, utang, modal, pendapatan, beban. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Berikut contoh pencatatan transaksi: buku jurnal, buku besar, jurnal koreksi. Basri memiliki usaha percetakan di rumahnya tanggal 1 April 2015. Bermaksud untuk memperbesar usaha menjadi suatu perusahaan percetakan rapih. Harta kekayaan Basri berupa uang tunai Rp290.000, piutang dagang Rp65.000, suplis barang-barang kebutuhan untuk percetakan seperti kertas, tinta, cetak, dan sebagainya Rp125.000, dan mesin cetak seharga Rp3.500.000. Seandainya dalam usaha yang lama Basri mempunyai hutang, maka dalam jurnal di atas seharusnya dimasukkan juga pos hutang dagang di sisi kredit, dan dengan demikian modal Basri menjadi berkurang. Transaksi yang terjadi selama bulan April 2015 dapat dilihat di bawah ini sebagai berikut. Dibayar tunai kontrak gedung sebesar Rp60.000 untuk 3 bulan. 2 April. Dalam pembayaran ini hanya sebagian saja yang digunakan untuk bulan April, oleh karena itu yang didebit adalah rekening persekot sewa. 3 April. Dibeli mesin cetak baru secara kredit dari PT Semeru Semarang seharga Rp1.800.000. 4 April. Diterima pembayaran dari debitur sebesar Rp50.000. 6 April. Dibayar biaya advertensi pada koran Tribun Rp15.000. 10 April. Dibayar hutang pada PT Semeru sebarang Rp100.000. 13 April. Dibayar gaji pegawai selama 2 minggu Rp10.000. 16 April. Diterima uang dari hasil penyerahan pesanan barang cetakan sebesar Rp900.000. 20 April. Dibeli supplies untuk kebutuhan percetakan seharga Rp300.000 tunai. 27 April. Dibayar gaji pegawai selama 2 minggu Rp10.000.
30 April dibayar rekening telepon Rp20.000 untuk bulan April. 30 April diterima uang hasil penyerahan pesanan barang cetakan sebesar Rp850.000. 30 April diserahkan pesanan barang cetakan seharga Rp500.000 kepada FA Abadi. Pesanan ini belum diterima pembayarannya. 30 April 2015 dibayar rekening listrik bulan Rp1.000. 30 April Basri mengambil uang perusahaan sebanyak Rp5.000 untuk keperluan. Materi selanjutnya pencatatan jurnal ke dalam buku besar dan buku pembantu. A. Pengertian buku besar. Buku besar atau general ledger adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan. Yang laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Buku besar akuntansi perusahaan juga dapat diartikan sebagai sebuah tahapan catatan terakhir dalam akuntansi atau book of final entry yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Buku ini berisi tentang perkiraan-perkiraan yang mengiktisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun. Fungsi buku besar. 1. Proses pencatatan data-data transaksi keuangan dalam bisnis Anda yang terjadi periode akuntansi, baik saat ini maupun seterusnya. 2. Media klasifikasi dan pencatatan kode data transaksi yang bersumber dari akun-akun perusahaan. 3. Sebagai bukti atau validasi dari semua data yang telah terkumpul. 4. Pembaharuan terhadap akun yang terdapat pada buku besar umum dan berkas-berkas dan data transaksi. 5. Sebagai pencatatan penyesuaian terhadap akun-akun perusahaan. 6. Sebagai persiapan laporan keuangan di akhir periode akuntansi. Contoh buku besar pembantu. A. Buku besar pembantu piutang usaha merinci pelanggan perusahaan seperti berikut: nama pelanggan, alamat, nilai piutang, cara pembayaran, tanggal jatuh tempo. B. Buku besar pembantu utang merinci pemasok perusahaan seperti berikut: nama pemasok, alamat, nilai utang, cara pembayaran, tanggal jatuh tempo. Cara memposting jurnal umum ke buku besar. Lalu bagaimana cara memposting jurnal umum ke buku besar? Cara memposting ke buku besar melalui 3 tahap, yaitu sebagai berikut: mencatat tanggal transaksi dan jurnal yang akan didebit atau dikredit ke dalam akun yang sesuai. 2. Mengisi kolom referensi dalam akun nomor halaman jurnal. 3. Mengisi kolom referensi dalam jurnal dengan akun yang bersangkutan. 4. Pada buku besar, bentuk-bentuk akun yang biasa digunakan yaitu bentuk T, akun 2 kolom, akun 3 kolom, dan akun 4 kolom. Perkenalkan, nama saya Zudan Satrio Pamungkas. Di sini saya akan membahas neraca saldo. Neraca saldo dalam akuntansi. Neraca saldo atau trial balance adalah laporan pembukaan atau akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar umum organisasi. Trial balance bukanlah laporan keuangan. Ini merupakan laporan internal yang berguna dalam sistem akuntansi dan pembukuan manual. Jika saldo pada neraca tidak seimbang, itu menandakan adanya kesalahan antara jurnal dan neraca saldo. Dua komponen pada trial balance. Trial balance melakukan daftar semua total akun buku besar. Setiap akun harus menyertakan nomor akun, uraian akun, dan saldo akhir debit juga kredit. Selain itu harus mencantumkan tanggal akhir periode akuntansi untuk pembuatan laporan. Fungsi neraca saldo. 1. Untuk menyajikan kepada pemilik usaha daftar konsolidasi semua saldo buku besar.
2. Ini adalah metode terpendek untuk memverifikasi keakuran entry hitung yang dibuat dalam buku besar. 3. Jika total sisi atau kolom debit sama dengan total sisi kredit, trial balance berarti sudah cocok. Kalau tidak, berarti ada beberapa kesalahan telah dilakukan dalam beberapa akun atau pencatatan. 4. Ini akan membantu dalam persiapan pembuatan laporan keuangan akhir seperti laporan arus kas, laporan laba rugi, atau neraca. Ini adalah contoh label neraca saldo. Kesimpulannya, trial balance atau neraca saldo adalah sebuah komponen penting yang harus Anda buat jika Anda masih menggunakan pembukuan manual untuk mencatat segala transaksi pada bisnis Anda. Kenalkan, nama saya Putri Rinjani Lestari dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan pembuatan jurnal penyesuaian. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan jurnal penyesuaian. Yaitu di sini ada pengertian jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Secara umum, manfaat yang diberikan yaitu menetapkan saldo catatan akun buku besar yang pada akhir periode serta menghitung pendapatan dan beban selama periode tertentu. Tujuan jurnal penyesuaian adalah untuk mengubah transaksi tunai menjadi metode akuntansi akrual. Yang kedua, ada akun yang memerlukan jurnal penyesuaian, yaitu ada akun perlengkapan, akun beban dibayar di muka. Yang ketiga, ada akun aktifat tetap. Yang keempat, ada akun pendapatan. Langkah-langkah membuat jurnal: yang pertama, cek neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang kedua, analisa setiap akun. Yang ketiga, cari apa saja yang hilang. Yang keempat, mencatat ayat jurnal penyesuaian. Contoh cara membuat jurnal. Yang pertama, ada contohnya akun perlengkapan menunjukkan saldo sementara 500.000, sedangkan data akhir periode menunjukkan saldo masih ada senilai 200.000. Analisis akun perlengkapan, saldonya di sisi debit dalam akuntansi, maka dihitung jumlah yang habis terpakai di sisi debit beban yaitu 500.000 dikurang 200.000 yaitu 300.000. Kemudian catatlah akun beban perlengkapan 300.000 di sisi debit dan dikurangi jumlah akun perlengkapan sejumlah 300.000. Seterusnya dicatat di sisi kredit. Contoh jurnal penyesuaian yang dibuat adalah sebagai berikut, dan kalian bisa lihat sendiri tabelnya kayak gini. Dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rinjani Lestari dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan bab yang terakhir, yaitu bab pembuatan raca dan perhitungan laba melalui teknik jalur raca, dan simak video berikut ini. Pengertian raca jalur adalah sebuah kertas kerja maupun worksheet yang berisi semua dasar tentang akuntansi dan biasanya dilakukan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Tujuan raca jalur yaitu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, ada sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Yang ketiga, ada meminimalisir kesalahan. Yang keempat, perkiraan hal yang memungkinkan akan terjadi. Fungsi neraca jalur yaitu digunakan untuk meringkas data, mengevaluasi transaksi yang ada, sarana menyusun laporan, prosedur perusahaan yang kredibel. Yang kelima, ada melihat kegiatan harian perusahaan. Cara membuat neraca jalur, yang pertama membuat format neraca dulu, yang kedua mengisi nomor akun dan nama akun, yang ketiga ada mengisi kolom jurnal penyesuaian, yang keempat menambahkan nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian, yang kelima ada mengisi neraca saldo dan laba rugi. Kesimpulannya adalah itulah pembahasan perlengkapan mengenai neraca jalur terhadap bisnis Anda. Membuat neraca adalah hal penting yang harus Anda lakukan, terutama jika Anda masih menggunakan pembukuan manual pada bisnis untuk memudahkan Anda dalam pembuatan laporan keuangan. Dan itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.